Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis Arba'in ke-14 tentang tidak halalnya darah seorang muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat senior dan ikon keilmuan dalam Islam, salah seorang fuqaha sahabat, dan beliau memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran, di mana disebut sirah beliau bahwasannya beliau adalah orang yang pertama kali berterus terang dengan Al-Quran, pertama kali membacakan Al-Quran secara terangan di kota Makkah. Dan tentang bacaan beliau, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah ia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, yang beliau maksud adalah Abdullah bin Mas'ud ini. Dan dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Berzina dalam keadaan sudah menikah, membunuh orang lain, dan yang ketiga adalah meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah umat Islam. Hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan hadis nomor 8 dalam rangkaian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Maka kalau mereka lakukan itu berarti mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang bertauhid haram ditumpahkan ketika ia bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 8 sebelumnya dari Umar radhiyallahu anhuma, dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. Haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadis lainnya, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 67, 105 dan 1741, dan Muslim nomor 30 dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qatlul mu'min a'damu indallah min zawali dunya. Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 7783. Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Lihat silsilah al-hadis as-sahih nomor 3420 riwayat Hasan menurut Syekh Al-Albani. As-Sayyibzani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina, hukumnya adalah rajam, dilempari batu sampai mati.
Jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu muslim membunuh muslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir, misal ketika peperangan, dan orang yang merdeka dengan seorang yang budak, sebagaimana pendapat dalam madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Meninggalkan agama maksudnya adalah murtad, sedangkan mufarik lil jamaah maksudnya adalah memberontak dari kepemimpinan yang sah. Faedah hadis ini: pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Dua, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. 1. Yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati. 2. Jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat qisas. 3. Murtad keluar dari Islam. 3. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu dirajam ataukah rajam saja? Kebanyakan ulama memilih hanya dikenakan hukum rajam saja. Keempat, as-sayyibuz zani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakui sendiri. Kelima, meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah 1. Meninggalkan agama yang benar. 2. Memberontak pada pemerintah yang sah. Keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati adalah imam kaum muslimin, tidak bisa dijalankan serampangan oleh yang lainnya. Kisah wanita Juhainah dan Ma'iz yang menjalani hukuman rajam. Dari Abu Nuzaid Imran bin Al-Husain Al-Huzai, ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita itu lalu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had itu dariku. Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya. Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman. Kemudian saat itu diperintahkan untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu Umar berkomentar pada Nabi SAW, engkau menyolatkan dirinya wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina. Beliau bersabda, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapat taubat yang lebih baik dari seorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Hadis riwayat Muslim nomor 1696. Tentang Ma'iz dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu ia menzinai seorang budak dari suku itu. Maka bapakku berkata kepadanya, pergilah kepada Rasulullah SAW lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu. Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku. Lalu beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah atasku. Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah atasku. Sampai dia mengulanginya 4 kali. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah mengatakan 4 kali, lalu dengan siapa?
Dia menjawab dengan si fulanah, lalu beliau bersabda, apakah engkau berbaring dengannya? Dia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, apakah engkau menyentuh kulitnya? Dia menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, apakah engkau bersetubuh dengannya? Dia menjawab, iya. Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya, kemudian dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam lalu merasakan lemparan batu, dia berkeluh kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya, sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta, lalu melemparkannya sehingga ia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4419. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in nomor 14, tidak halal darah seorang muslim. Semoga bermanfaat.